Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, mohon maaf tanpa menyebut nama namun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya. Para bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Darul Amal yang senantiasa tekun melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai ta'lim dan mudzakarah ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dan pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, dan sahabat-sahabat mengaji kita telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diampuni dosa-dosanya dan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga pahala Fatihah kita hadiahkan untuk mereka yang telah mewakafkan sebagian tanahnya untuk masjid ini dan menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan ta'mir masjid ini. Mudah-mudahan semua menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Melalui wasilah Al-Fatihah kita mohon pada Allah agar dibukakan mata hati kita untuk dapat memahami dan mengamalkan apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'un lillah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa hukiya an ba'dis salihina, dan dikisahkan dari sebagian orang yang salih. Yang dimaksud di sini oleh pengarang adalah Abu Amir Qubaidah bin Muhammad bin Sufyan As-Sawai Al-Kufi. Ya. Ini yang dimaksud ba'dus sholihin. Jadi satu orang, ya. Ini. Apa yang diceritakan oleh Syekh Abu Amir Qubaidah, ya, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, ya, beliau menceritakan, ra'aitu Sufyana ats-Tsauriyya fin naumi ba'da mautihi. Aku melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri fin naumi di waktu tidur, ba'da mautihi, setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia. Jadi mimpi, ya. Jadi Abu Amir, ya, Qubaidah bin Muhammad bin Sufyan ini beliau memimpikan seorang alim besar, ya, seorang sufi itu
yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Faqultu lahu, kata Abu Amir ya Qubaidah bin Muhammad, dia mengatakan atau berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kaifa haluka ya bena Sa'idin, bagaimana keadaan engkau wahai Ibnu Sa'id. Ya, jadi Sa'id itu bapaknya. Ya, ini namanya kunyah. Jadi kunyah itu bisa menggunakan abu, bisa menggunakan bisa menggunakan ibn. Ya. Nah, di sini kunyahnya ya Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah Ibnu Sa'id, anaknya Sa'id gitu ya. Kalau Nabi kunyahnya ya Abul Qasim, ya bapaknya Qasim gitu. Nah, sini ibn ya. Fa'arada anni, lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri berpaling dariku. Jadi enggak diladenin tuh ketika ditanya bagaimana keadaanmu wahai Ibnu Sa'id. Wa qala, seraya berkata, laisa hadza zamanul kunyi, sekarang ini bukan waktunya lagi pakai kunyah. Jadi seperti protes gitu ya, ngapa sih manggil saya pakai sebutan Ibnu Sa'id ya. Fakultu lahu, maka aku kemudian berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kaifa haluka ya Sufyanu, bagaimana keadaanmu wahai Sufyan. Pakai namanya tuh. Jadi rupanya Imam Sufyan Ats-Tsauri nolak ya, seperti menolak dipanggil dengan kunyahnya, yaitu Ibnu Sa'id ya, anaknya Pak Sa'id. Itu orang Arab tuh biasa tuh ya menyebut nama kunyah-kunyah itu, Abu Bakar kan ya, gitu. Abu Sufyan itu kan kunyah, namanya bukan itu sebetulnya ya, bukan itu ya. Abul Qasim, bapaknya Qasim siapa? Muhammad SAW ya. Dia Nabi kita itu kan dikunyakan Abul Qasim ya, jadi bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim? Ya Nabi Muhammad, karena anaknya ada yang namanya apa? Qasim. Fa'ansya'a ya yaqulu, lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengucapkan ya serangkaian kalimat dalam bentuk syair. Ini baharnya bahar tawil ya. Nazartu ila rabbi iyanan faqala li hani'an ridai an kayabna Sa'idi, laqad kun taqaw kiwaman idzal lailu qad daja bi'ibrati mustaqin wa qalbin amidin faduna kafahtar ay ya qasrin turiduhu wa zurni fa inni an ka ghairu ba'idi. Itu kan banyak bahar tuh ya, itu penggalan begitu tuh ya, dalam sastra Arab ya, itu ada yang namanya dalam ilmu syair itu begitu ya. Jadi ada bahar tawil, ada bahar rojaz, macam-macam gitu ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau menjawabnya dengan mengucapkan syair, nazartu ila rabbi, aku memandang Tuhanku, iyanan secara langsung, faqala li, lalu Tuhanku itu berkata kepadaku, hani'an ya, berbahagialah engkau, ridai anka ya bena Sa'idin ya, keridoanku untukmu wahai Ibnu Sa'id. Laqad kunta qiwaman ya, sungguh engkau itu
berdiri, ya, menegakkan idzal lailu qad daja, ketika malam telah gelap. Maksudnya qiyamul lail, gitu ya. Jadi yang menjadikan Allah itu ridho kepada Imam Abu Sufyan, bahkan Imam Abu Sufyan itu melihat langsung, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Imam Abu Sufyan ini, atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, maaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu setiap malam selalu qiyamul lail, ya. Bi'ibrati mustaqin wa qalbin amidin. Jadi dengan penuh kerinduan, ya. Jadi dengan penuh kerinduan. Fadunaka fakhtar ayya qastin turiduhu, maka ambillah dan pilihlah, ya, pintu istana mana yang kau inginkan. Maksudnya pintu surga yang mana, ya, yang kau inginkan. Wazurni fa inni anka ghairu ba'idi, dan kunjungilah aku, maka sesungguhnya aku itu tidak jauh darimu. Ya, ini bagian akhir dari keutamaan sholat qiyamul lail, ya, sholat sunnah qiyamul lail. Nah, maka rajin-rajin deh tuh, kalau kita kepengen nanti, ya, diberikan pilihan, ya, artinya apa? Dibebaskan untuk memilih, ya, istana yang mana yang kita mau di surga. Nah, ini sebagai imbalan kepada mereka yang selalu, ya, melaksanakan qiyamul lail. Jadi dengan penuh kerinduan, ya, gitu, dan hati yang begitu kuat, gitu ya, itu dia berusaha untuk qiyamul lail. Nah, kita kan rindu nggak tuh, gitu kan ya? Kalau kita kangen dengan sesuatu, kan kita kepengen memenuhinya, gitu ya. Maka kalau kita ini selalu kangen untuk qiyamul lail, nah itu kita tiap malam bangun karena kangen, ya, ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dah tuh pembahasan tentang qiyamul lail. Sekarang kita masuk bahasan yang lain, ya, sholat sunnah yang namanya sholat sunnah tasbih. Nah, ini pun jarang yang ngerjain nih, ya, jarang sekali yang mengerjakan sholat ini. Wa Abu Dawud wal Hakimu an Ibni Abbasin. Imam Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Abdullah ibnu Abbas. Wa shahhahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa hassanahul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan hadis ini ditempatkan sebagai hadis hasan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi menurut Ibnu Huzaimah ini sahih, ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini hadisnya hasan. Berarti ini memang layak untuk diamalkan, ya, gitu. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti pamannya Rasul, ya, pamannya Rasul, karena beliau ini bersaudara dengan Abdullah, ayahnya Rasul. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Amah, wahai paman, ala u'tika, ya, maukah aku berikan kepadamu, ala umnihuka, maukah aku berikan hadiah kepadamu, ala uhibbuka, maukah engkau maukah aku menyintaimu, ala af'alu bika asyrata khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu
wa khata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa alaniyatahu an tusalliya arba'a raka'atin. Jadi maukah aku lakukan kepadamu dengan 10 hal? Apabila engkau lakukan hal tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, baik dosa di awal, dosa yang akhir, dosa yang terdahulu, dosa yang sekarang, ya, dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, dosa yang dilakukan dengan sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Banyak banget tuh, ya, fadilahnya banyak bener. Ya, jadi yang Allah ampuni dosa yang dulu, dosa yang nanti di akhir yang pernah kita lakukan, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa yang dilakukan di saat dengan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, itu diampuni itu. Nah ini kan menarik benar gitu. Apa kata Nabi? Antusolliya arba'a raka'atin, hendaklah engkau sholat 4 rakaat yang merupakan sholat sunnah. Jadi cuma 4 rakaat tuh, ya, 4 rakaat kita laksanakan, itu nilainya begitu besarnya. Tapi jarang yang ngerjain nih. Kenapa gitu kan ya? Ya jarang yang ngerjain ini. Jadi godaannya banyak rupanya. Artinya setan itu membuat kita males, mungkin jadi jarang yang ngerjain sholat ini. Ya. Taqra'u fi kulli raka'atin. Engkau membaca pada setiap rakaat Fatihatal Kitabi, yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Jadi sama itu, kita baca surah Al-Fatihah. Fa'idha faragat Fatihah kita suratan. Jadi membaca Fatihah dan membaca satu surah. Ya. Surah apa aja dah, ya, boleh. Ya. Yang penting apa? Di sini sih ada riwayat disunnahkan oleh Imam Az-Zubaidi itu 20 ayat. Yang mana aja tuh? 20 ayat. Pilih aja, ya. Atau kalau nggak bisa ya sholat surah yang biasa aja, gitu, nggak apa-apa. Fa'idha faragta minal qiraati, maka bila engkau telah selesai membaca Fatihah udah, surah udah, fi awwali rakaatin, pada rakaat yang pertama, wa anta qaimun, dan keadaan kau masih berdiri, qulta, ucapkanlah, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata, 15 kali. Tuh. Jadi ketika apa? Kita usolli sunatat tasbih, ya. Kalau malam ya 2 rakaat ini, itu kan ya. Kan 4 rakaat ya 2-2 kalau malam. Rakaat ini sunatan lillahi taala, kemudian takbir Allahu akbar, ya, baca doa iftitah, ya, boleh. Kalaupun nggak baca nggak apa-apa, di sunnah. Kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca satu surah, ya, baca satu surah. Kemudian habis baca satu surah tadi, langsung kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Cepet tuh, nggak lama, ya, 15 kali mah, ya. Summa tarka'u, kemudian engkau ruku, fataquluha, maka engkau membaca setelah tasbih ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, biasa itu, wa anta raqiun, dan engkau masih dalam keadaan ruku, asyran, baca tuh tasbih 10 kali, ya, 10 kali tuh. Jadi ketika kita Allahu akbar, kemudian subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka, kemudian engkau mengangkat kepalamu minar ruku'i, dari ruku', i'tidal. Fataquluha asyran, maka engkau mengucapkan setelah membaca bacaan i'tidal, ya, Rabbana lakal hamdu, atau mau pelengkap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du fataquluha asyran, baca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Summa tasjudu, kemudian kau sujud, baca itu, kemudian subhana rabbiyal a'la. Fataquluha, maka engkau membaca setelah itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar asyran, ya, 10 kali. Ya. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian kau mengangkat kepalamu dari sujud. Fataquluha asron, setelah kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa anta jalisun bainas sajdataini, ya, sedangkan kau masih dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Ya, gitu. Baca dari situ. Tsumma tasjudu, kemudian kan sujud lagi tuh. Ya, setelah duduk antara dua sujud, ya, membaca tasbih tadi 10 kali, ya. Tsumma tasjudu, kemudian kau sujud. Faquluha, setelah baca tasbih sujud subhanallahil a'la, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa anta sajidun, dan kau dalam keadaan sujud asyran 10 kali. Ya. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang kedua. Fataquluha asyran, maka engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk istirahat. Pada saat duduk istirahat sebelum rakaat yang berikutnya, gitu kan ya, gitu. Jadi baca 10 kali. Jadi gampang ikutnya sih, ya. Pokoknya habis baca surah 15 kali, gitu ya. Setelah itu semuanya berapa? 10, 10, 10, 10, 10. Jadi semuanya 75. Semuanya 75. Satu rakaat 75 tasbih. Gitu. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Maka yang demikian itu, ya, bacaan tasbih khamsun wa sab'una 75 kali fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat, taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin, yang kau lakukan, ya, tasbih tersebut pada 4 rakaat. Ini stata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Jika engkau mampu melaksanakan sholat tasbih setiap hari, faf'al, ya, setiap hari 1 kali, faf'al, lakukanlah, ya. Jadi kalau kita mampu tiap hari, ya, untuk sholat tasbih, kerjakan. Yang pensiun mah gampang bener ini, ya, udah kagak repot lagi, iya. Yang udah pensiun paling setengah jam, ya, selesai itu, ya. Ya, nonton TV setengah jam kagak berasa, ya, nonton TV nih, nonton bola, ya, hampir 2 jam kagak berasa itu, ya. Sholat mah 10 menit berasa banget, ya. Sholat tuh 10 menit berasa bener gitu, ya, terasa bener beratnya, ya. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin, ya, marratan, maka jika engkau tidak mampu, tidak mengerjakannya, ya, pada setiap hari, gitu, fa fi kulli jum'atin, maka kerjakanlah setiap hari Jumat. Malam Jumat boleh, hari Jumat boleh, ya. 1 kali kerjain itu Jumat. Fa illam taf'al, maka jika engkau tidak mengerjakan salat tasbih sekali seminggu, fa fi kulli syahrin marratan, setiap bulan sekali dah, ya. Kalau memang seminggu kagak bisa juga, setiap bulan sekali. Ini Nabi baik banget nih,
Ya, Nabi baik banget sama kita ini. Ya, emang dilihat umatnya begitu tuh, ya. Ada yang rajin banget, ada yang sedang aja, ada yang males bener, gitu kan. Fa'ilam taf'al, kalau sebulan sekali engkau nggak bisa kerjakan, papi kulli sanatin marrotan, maka paling tidak setiap tahun sekali dah. Setiap tahun sekali, ya Allah. Fa'ilam taf'al, ya, kalau engkau tidak bisa mengerjakan setahun sekali, papi umrika marrotan, sepanjang umurmu sekali dah. Ya, sepanjang hidup tuh, ya, satu kali. Ini kan apa? Berarti emang sholat sunnah ini besar banget itunya manfaatnya, gitu, ya. Nah, cara ngerjainnya itu kalau kita bikin 2 rakaat, dua gitu ya. Nanti tuh kalau kita bikin 2 rakaat, ketika kita duduk tasyahud, ya, tasyahud tuh kita baca dulu tuh 10 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru setelah itu 10 kali selesai baru at-tahiyatu dan seterusnya. Atau boleh juga kita ketika tahiyat baca dulu tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sampai selesai itu baru apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru salam, gitu. Ya, kalau bikin dua-dua. Nanti juga sama begitu. 2 rakaat yang terakhir ketika tahiyat juga begitu, sebelum salam 10 kali. Sehingga semuanya buat 75 75 75 75. Berapa jadinya? 300 tasbih, ya. Kalau siang hari boleh bikin 4 langsung 4 rakaat tuh. Jadi rakaat pertama mau bangun kan istirahat dulu tuh. Duduk istirahat, baca 10 kali, gitu ya. Nanti terus rakaat kedua, ya, duduk istirahat sebelum yang ketiga, baca lagi 10 kali. Ya, rakaat berikutnya ketika mau bangun 10 kali. Nanti yang 10 ketika tahiyat, gitu ya. Jadi gampang, tata caranya gampang bener, gitu. Duduk istirahat itu bukannya sudah habis pada saat kita sujud terakhir, Pak? Iya, habis sudah. Tahiyat. Tahiyat. Hah? Oh, tahiyat. Di tahiyat adanya. Jadi kalau kan duduk istirahat pertama tuh, ya, kan 3 kali. Duduk istirahat kedua, duduk istirahat ketiga kan ada. Iya, nanti yang terakhir di tahiyat adanya. Jadi 75 75 75. Itu. Malam ya jam berapa ya boleh, habis Isya. Ya, habis Isya boleh. Tidak ada batasan bahwa itu mesti sepertiga malam terakhir. Boleh, boleh aja. Karena itu panjang banget, Pak, 40 menit, Pak. Iya. Nah, jadi boleh aja. Mau dikerjakan sebelum tidur, boleh, ya. Mau dikerjakan bangun tidur, ya. Paling mau qiyamul lail, ada juga yang kita apa namanya sholat tasbihnya, boleh. Gitu. Mau dikerjakan pagi hari, boleh. Tuh, habis duha tuh, habis duha kita kerjain tuh sholat tasbih, boleh. Satu salam, dua. Iya, kalau 2 rakaat ya 2 salam. Kalau siang hari boleh 4 kan? Boleh 4, baru 1 kali salam. Terus 1, 2, 3, 4 baru salam. Gitu. Iya, jadi gampang sih. Cuma malesnya itu. Kadang-kadang kalau udah bangun itu masuk rakaat apa yang kedua, rakaat ketiga, keempat itu rasanya ngantuknya. Iya, kalau begitu kerjanya siang aja kalau itu pagi hari. Ya. Ya. Udah pernah belum mengerjakan sini? Sholat tasbih pernah belum? Sudah, alhamdulillah ya, sudah alhamdulillah. Ya, iya. Mau jamaah boleh. Boleh, ada mau ikut jamaah boleh, apa-apa. Enak jamaah, Pak. Iya, jadi lebih semangat. Ada yang mengingatkan bahwa sekarang ada subuh, Iya. sujud keberapa, karena konsentrasi ada di baca doanya itu. Iya, ya boleh aja.
Lebih semangat kan? Kali ini rame-rame lebih semangat gitu ya. Boleh aja. Wa'lam dan ketahuilah anna salat tasbihi muraghabun fiha, sesungguhnya salat tasbih itu sangat dianjurkan, sangat disukai. Ya, yustahabu ayyatadaha fi kulli hinin. Disunnahkan untuk membiasakan salat tasbih fi kulli hinin, pada setiap keadaan. Wala yataghafalu anha, dan tidak melalaikan salat tasbih. Hakaza qala Abdullah bin Mubarak wa jama'atun minal ulama, ya. Hal itu dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak dan jamaah dari kalangan ulama. Ya, jadi banyak benar tuh, banyak benar yang mengatakan bahwa sholat tasbih ini memang sholat yang sangat disukai, ya, sangat dianjurkan. Wa qala Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, sholatu tasbihi minal muhimmati fid dini. Sholat tasbih itu adalah sholat yang sangat dipentingkan dalam agama. Jadi sholat yang sangat dianggap penting dalam agama Islam. Fayambagil hirsu alaiha, maka sepatutnya, ya, berambisi untuk melaksanakan sholat tasbih. Jadi apa ya, pokoknya dia hirs itu kan keinginan yang pokoknya kepengen banget dah, ini harus saya kerjakan, gitu ya, gitu. Harus begitu tuh, pokoknya saya harus kerjakan nih sholat tasbih. Faman sami'a ma warada fiha min azmil fadli, ya, maka barang siapa yang mendengar apa yang warid, apa yang datang, ya, fiha, ya, pada sholat tasbih ini, min azmil fadli, dari begitu besarnya keutamaan sholat tasbih, tsumma taghafala anha, kemudian dia melalaikan dari sholat tasbih, ya, bitarkiha, dengan meninggalkannya, bahwa mutahawinun biddini, maka dia itulah orang yang merendahkan agama, ya, ghairu muqtaritin bi a'mali sholihina, orang yang tidak menaruh perhatian dengan perbuatan-perbuatan orang yang solih. La yang bagi ayu adam min ahlil khairi fi syai'in, maka orang tersebut tidak layak untuk dianggap sebagai orang yang ahlul khair, ya, orang yang senang pada kebaikan, gitu. Jadi kalau ada yang dia tahu tentang keutamaan satu perbuatan, ya, lalu dia meremehkannya, berarti dia telah meremehkan agama dan tidak menaruh perhatian kepada perbuatan atau amal-amal orang-orang yang soleh, ya, maka dia nggak dianggap sebagai min ahlul khair. Nah kan kita udah tahu dah tuh, kita udah tahu, udah dengar tentang keutamaan sholat tasbih, ya, maka ya kita kerjain minimal, ya. Tasbih kan kita sholat taubat, duha, dan hajat. Apakah dia ada di atas dulu atau akhir dulu atau gimana? Ya, kalau lihat situasinya Pak, kalau kita ini memang mampu mengerjakan semuanya, ya silakan, yang mana aja boleh, yang mana duluan boleh, ya, itu silakan aja. Tapi kalau kita melihat kemampuan kita ini tidak memungkinkan, gitu ya, maka kan qiyamul tetap yang utama, ya. Tahajud kita tuh, tahajud itu kan nilainya juga sangat tinggi, ya. Maka ya boleh kita lakukan tahajud baru tasbih, atau kita kalau memang sempitnya tasbih aja udah bertasbih. Jadi lihat bagaimana kemampuan kita, ya, kemampuan kita, gitu. Umpamanya kita qiyamul lailnya laksanakan tuh dengan segala macam taubat, mungkin sholat hajat. Nah kita pagi harinya masih bisa untuk sholat tasbih, kan lebih bagus, ya. Paginya kita fokus ke tasbih dan duha, kan gitu.
Ya, tasbih dan duha. Ini bagi kita yang udah umur-umur segini nih ya, umur-umur yang udah di atas 50 ya emang ya lebih perhatian gitu, lebih perhatian ya, untuk sholat sunnah. Ya. Ya cuma ngelawan malesnya itu, ya ngelawan malesnya, gitu. Males banget, ya, gitu. Jam 3 biasanya jam 3. Iya. Jadi kalau Pak Haji Bambang hitungnya sekitar 40 menit, ya bisa jadi 40 menit. Ada yang 30, bagaimana dia membacanya aja, kecepatannya. Gitu. Iya. Ya bagus begitu. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Umpamanya bacain nama At-Takatsur, kita baca At-Takatsur, kemudian apa namanya yang lain tuh dibuat Takatsur kan, bisa aja kita baca itu. Enggak, satu rakaat. Bagusnya begitu. Tapi kalau kita emang bisanya yang pendek-pendek, nggak apa-apa. Ya, kita baca apa? At-Takatsur, ya. Kemudian Al-Fil, gitu ya, kita baca itu nggak apa-apa. Ya, surah manapun yang kita pilih, silakan aja. Yang penting di situ ada tasbihnya. Ya. Kalau kita lupa, itu kita lupa nih. Ketika ruku kita lupa, belum tasbih, ya, belum tasbih kayak i'tidal, gitu kan ya. Maka nanti di i'tidal digabung aja. Yang lupa tadi tuh 10 kali jadi berapa? Jadi 20, gitu. Boleh, itu lebih sempurna. Jadi kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, makin lama tapi makin bagus. Tapi makin sempurna itu. Ya, silakan aja kalau yang mau kuat begitu, bagus bener. Ya, berlama-lama tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu lebih sempurna. Nah, oh jangan, nanti nunggu waktu duha aja. Ya, nunggu waktu duha, jangan pada subuh ya. Jam 9 lah enak ya, 9. Ya, 9. Kan sholat duha itu bagusnya jam 9 sampai jam 11. Gitu kan ya. Jadi waktu duha itu yang utama itu jam 9 sampai jam 11. Di mana orang-orang sedang sibuk-sibuknya itu. Ya, kita bermunajat kepada Allah. Wa qala ibnu Abi Saifi al-Yamani. Ibnu Abi Saif al-Yamani mengatakan, yustahabbu salatu tasbihi inda zawali yaumil jumu'ati yaqra'u fil awali ba'dal fatihati at-takatsur. Ya. Disunnahkan salat tasbih ketika tergelincirnya hari Jumat. Maksudnya ketika udah menjelang sore gitu. Tapi belum asar nih. Kalau saya pahami ini belum asar. Udah habis Jumat gitu. Habis Jumatan, kemudian kata beliau ini apa? Ini disunnahkannya di situ bagusnya, katanya begitu, ya. Jadi ketika matahari sudah condong ke barat di hari Jumat, yaqra'u fil ula, dia baca tuh yang sholat membacanya pada rakaat pertama ba'dal fatihati, setelah Fatihah at-takatsur, surah at-takatsur. Ya, berarti apa? Alhaakumut takatsur. Ya, itu baca itu kan pendek tuh. Wa fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua wal asri na insana bi khusrin, kan ya. Wa fi tsalisati al kafirun, pada rakaat yang ketiga al kafirun. Wa fi rabi'ati al ikhlasu, rakaat yang keempat al ikhlas. Fa idza kamulatis salatu mi'ata tasbihatin qala ba'da faraghi minat tasahudi, ya. Maka apabila telah sempurna
300 kali tasbih. Qala ba'da faraghi min tasyahudi, dia membaca setelah selesai tasyahud, wa qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Ya, jadi ada bacaan yang panjang bener, ini rada susah nih. Artinya ngapalnya juga agak susah ini. Kecuali kita taruh tembok, ya, taruh di dinding tuh, yang gede-gede kita bisa baca. Boleh aja. Jadi ini pendapatnya Ibnu Abi Soif, ya, Al-Yamani. Jadi kapan sholatnya? Setelah hari Jumat udah zawal yaumil Jumu'ah. Jadi udah mulai condong tuh matahari ke arah barat. Berarti ini kan ba'da Jumat. Kalau persis setelah zawal susah karena kan harus sholat Jumat, ya. Ini yang dimaksud insyaallah adalah ketika sudah selesai sholat Jumat, itu jam 2 mungkin gitu ya. Itu. Nah, ada bacaan yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya, taufiqa ahlil huda, taufiknya orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Wa a'mala ahlil yakin, dan aku minta, ya, amal-amal orang-orang yang ahlul yakin. Wa munasahata ahlin taubati, dan ketulusan orang-orang yang bertaubat. Wa azma ahli sabri, dan tekad kuat orang-orang yang sabar. Wa jidda ahlil khasyati, dan kesungguhan orang-orang yang khusyuk. Wa talaba ahli raghbati, dan permintaan orang-orang yang menyenangi, ya, menyenangi satu perbuatan amal gitu, raghbah. Wa ta'abbuda ahlil wara', dan meminta tata cara ibadahnya orang yang wara'. Wa irfan ahli ilmi, dan aku minta pengetahuannya ahli ilmu. Hatta akhafaka, sehingga aku takut kepadamu. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuruni an ma'asika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu rasa takut yang dapat menghalangiku dari perbuatan maksiat kepadamu. Hatta a'mala bi ta'atika, sehingga aku melakukan amal taat kepadamu. Amalan astahiqu bihi ridhaka, dengan satu amal di mana aku berhak dengan amal tersebut mendapatkan ridhomu. Wa hatta unasihaka fi taubati, sehingga unasihaka fi taubah, aku begitu tulus dalam bertaubat, khaufan minka, karena takut kepadamu. Wa hatta ukhlisalakan nasihata, sehingga aku ikhlas kepadamu dalam menerima nasihat. Hubban laka, karena cinta kepadamu. Wa hatta tawakkal alaika fil umuri, sehingga aku bertawakal kepadamu dalam segala hal, ya, kulliha, semuanya. Wa uhsina dzanna bika, ya, dan aku berbaik sangka kepadamu. Subhanaka, maha suci engkau. Khaliqan nuri, yang menciptakan cahaya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami sesungguhnya engkau maha menguasai segala sesuatu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmatmu wahai zat yang maha pengasih. Panjang benar ya. Summa yusallimu summa yad'u hajatahu, kemudian dia salam lalu berdoa untuk kebutuhannya, hajatnya, ya. Nah, itu jangan itu dulu dah, ya. Jangan itu dulu. Kenapa? Terlalu berat, gitu ya. Kita yang biasa aja dulu, ya. Yang tasbih yang tadi itu kita kerjakan. Itu kalau sebelum salam baca itu, kata Pak Bambang, bisa 1 jam. 1 jam itu, iya.
Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalidin. Ya, ini udah pindah lagi ke hal yang baru. Imam Abu Dawud ya, meriwayatkan hadis dari Zaid bin Khalid. Apa bunyi hadisnya? Man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ya yang berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat la yashu fihima, ya, dia tidak lupa pada 2 rakaat tersebut, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini sholat sunnah wudu. Jadi setelah wudu kita sholat sunnah, ya. Jadi namanya apa? Sholat sunnah wudu. Ya, usolli sunnatal wudu'i, ya, rakaataini. Gitu. Nah, ini kan dulu dikerjakan pertama kali oleh Bilal. Nabi nggak perintahkan tuh, ya. Tapi Bilal ngerjain, gitu. Bilal ngerjain. Makanya Bilal tuh setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Batal wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Gitu. Jadi Bilal itu nggak pernah kehilangan wudunya. Jadi apa? Setiap dia kali batal wudu, habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Nanti batal lagi, wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Itu yang Nabi tanya, ya. Itu Bilal, amalanmu apa sih? Kok suara terompamu itu langkahmu udah ada di surga? Gitu. Kata Bilal, ya saya biasa begini ngerjainnya, gitu ya. Jadi setiap kali habis batal wudu, saya wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, itu yang membuat kamu udah ada di sono duluan sebelum meninggal. Wa Muslimun an Uqbah bin Amir, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ma min muslimin yatawaddau, ya, tidaklah seseorang yang muslim dia berwudu fayuhsina wudu'ahu, lalu dia sempurnakan, dia perbagus wudunya, ya, yang fardu-fardunya, ya, rukun-rukun itu dia bagus, apa, dia betul-betul tuh sunnah-sunnahnya semua dilaksanakan. Jadi wudunya benar-benar wudu yang lengkap, bukan yang fardu-fardu doang. Sunnah-sunnah juga dia pakai. Seperti apa? Awalnya membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan, baca bismillah sebelumnya kan? Ya, kemudian apa? Dia berkumur, ya. Berkumur kemudian apa? Dia istinsyak, ya. Kemudian terus yang sunnah-sunnah semua, mengusap 2 telinga, itu semua dikerjakan. Ya, jadi bukan hanya yang fardu, yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan ketika berwudu. Ya. Iya. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusolli raka'ataini, lalu dia sholat 2 rakaat, muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, dan dia hadapkan wajah dan hatinya, ya, itu alaihima, pada 2 rakaat tersebut. Maksudnya apa? 2 rakaat yang khusyuk, ya, illa wajabat lahul jannatu, kecuali orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah, ya. Jadi modalnya ya modal yang sederhana aja itu. Setiap habis wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat, itu kan, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi lagi-lagi apa? Lagi-lagi masalahnya malesnya, ya. Kita itu seringkali nggak konsisten, gitu ya. Kadang ngerjain, kadang kagak, ngerjain kagak. Baik, nanti baru kita lanjut, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bagaimana kalau terkait dengan batasan sholat wudu, ya. Bapak ini ada beda pendapat nanti
Ada yang mengatakan batasannya itu sampai anggotanya kering dan nggak ada lagi. Ada yang batasannya ya sampai wudunya terus gitu. Jadi nanti ada dua pendapat. Nah, kalau yang udah begini kita boleh pakai yang mana saja. Kita yakin yang mana nih, gitu ya. Maka tadi kalau begitu tadi tuh kita sholat tahiyatul masjid dulu, berarti ada pendapat yang masih membolehkan. Walaupun anggota tubuh udah kering, kita masih boleh sholat wudu. Gitu, ya. Nanti kita bahas berikutnya. Apa itu? Oh boleh, boleh. Iya. Ya nih, Pak Haji udah mulai ini nih, udah apa? Insya Allah mantap nih. Ya, ya. Jadi yang kita udah pelajari ya, yang udah kita tahu minimal satu kali kita mengerjakan. Jangan sampai kita udah tahu tapi kita kerjakan. Minimal satu kali pernah kita kerjakan, gitu kan ya. Walaupun yang paling bagus ya terus menerus gitu ya, begitu. Ya. Baik, mohon maaf bila dalam bahasan ini ada beberapa bagian yang tidak sempurna yang saya sampaikan, ya, baik bacaannya maupun penjelasan atau takrir kitab ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang salah yang keliru mohon para asatidzah untuk dapat mengoreksinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim auladana wa sallim ahla baitina wa sallimil muslimina wal muslimat bil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.